Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Majalah terkemuka Inggris sebut Anies saingan baru Jokowi. Majalah terkemuka terbitan Inggris The Economics pada edisi terbaru mengulas tentang rivalitas antara Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan, khususnya dalam menangani pandemi COVID-19 yang melanda ibu kota serta Indonesia. Bahkan, majalah berpengaruh ini mengangkat artikel berjudul Presiden Indonesia Punya Saingan Baru. Kasus COVID-19 pertama di Indonesia telah dikonfirmasi pada 2 Maret 2020, dan selama berpekan-pekan Anies telah mendesak pemerintah pusat untuk bertindak. Namun pemerintah pusat ragu-ragu ketika virus tersebut menyebar pertama melalui Jakarta, kemudian ke seantero negeri. Akhirnya, pada 31 Maret 2020 Jokowi mengumumkan keadaan darurat nasional. Bahkan pada saat itu pemerintah daerah atau Pemda diminta untuk meminta izin sebelum melakukan karantina wilayah, sebuah proses yang dihambat lewat birokrasi. Anies Baswedan pun dengan lantang menyampaikan kritikannya, seolah-olah kami mengusulkan proyek yang membutuhkan studi kelayakan. Ucapnya kepada The Jakarta Post seperti dikutip dari The Economist. Tidak bisakah Kementerian Kesehatan melihat bahwa kita menghadapi peningkatan jumlah kematian? Apakah itu tidak cukup? Begitu kata Anies menambahkan. Pernyataan tersebut adalah satu serangan yang dilepaskan Anies terhadap Jokowi. Dia mengkritik pemerintahan Jokowi karena tidak bertindak cepat dan kuat, serta Anies telah berulang kali membantah data pemerintah pusat tentang jumlah kasus COVID-19. Itu adalah tamparan di wajah untuk Jokowi dan para letnannya atau pembantunya, kata seorang diplomat asing. Keluhan jelas menjebak presiden. Ketika Anies berusaha untuk melakukan karantina wilayah di Jakarta, setelah Jokowi menghabiskan berpekan-pekan menolak untuk melakukan hal yang sama ke seluruh negeri, Jokowi menyatakan gubernur tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Pada hari berikutnya, Jokowi mengumumkan prosedur berat yang diperlakukan sebelum Pemda atau Pemprov DKI Jakarta dapat membatasi pergerakan orang. Di bagian lain, akademisi Australian National University, Edward Aspinall, menganggap bahwa Anies benar-benar khawatir tentang dampak COVID-19 pada konstituennya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut juga peduli tentang citranya sebagai orang kebijakan publik yang berpikir serius tentang masalah-masalah besar. Kata Aspinall menambahkan, upaya Anies untuk mengadopsi respon yang ketat dan berbasis data terhadap wabah virus corona meningkatkan citra tersebut. Tetapi Anies juga paham bagaimana cara mengeksploitasi kelemahan Jokowi. Banyak Muslim taat menganggap Jokowi terlalu sekuler dalam pandangannya dan kesalihan yang meragukan. Mereka umat Islam merindukan seorang jawara untuk mengambil pemerintahannya dan merebut kursi kepresidenan pada 2024 ketika masa jabatan Jokowi 2 periode berakhir. Para pemilih kelompok tersebut selama ini mendukung Prabowo di 2 pencalonan sebagai presiden. Dan Anies dikenal banyak orang di antara mereka karena kasus Ahok. Gubernur DKI tersebut sering menjadi pemberitaan yang akan membantunya membangun profil atau figur nasional. Jokowi juga menggunakan jabatan Gubernur DKI sebagai batu loncatan untuk jabatan kepresidenan, dan cara termudah bagi Anies untuk mendefinisikan dirinya adalah beroposisi ke Jokowi. Anies mungkin telah mengkalkulasi pandemi memberikan kesempatan yang bagus untuk memamerkan kualitas kepemimpinan yang dianggap banyak orang kurang dimiliki Jokowi, seperti ketegasan dan empati, ucap diplomat asing itu. Langkah tersebut mungkin saja berhasil. Mayoritas calon presiden tidak akan memulai kampanye mereka selama 2 tahun ke depan. Hanya saja Anies sudah mulai merayu pihak oposisi. Partai Nasdem, salah satu pendukung Jokowi, semakin dekat dengan Anies. Begitu kata mantan ajudan Jokowi. Ini jalan yang panjang menuju hari pemilihan presiden. Namun seperti yang dikatakan oleh Alexander Arifianto dari studi Rajaratnam School of International Studies di Singapura, Anies Baswedan baru saja mulai.
Sebuah gambar dengan narasi bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dinobatkan sebagai gubernur terbaik di dunia beredar di media sosial. Wah. Narasi tersebut dilengkapi dengan foto Anies bersama dengan sejumlah tokoh dari berbagai negara. Dalam foto tersebut, Anies berdiri di barisan paling depan. Nah guys, salah satu akun di Facebook yang membagikan narasi itu adalah akun dengan nama Ana Safia, yakni pada hari Selasa 21 Januari 2020 dengan isi lengkap narasi sebagai berikut. Congratulations Pak Anies Baswedan. Alhamdulillah satu lagi prestasi Pak Anies Baswedan yang buat kami bangga. TV nasional gak pernah meliput. Terima kasih Pak Anies, Anda mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Lalu apakah benar Anies Baswedan dinobatkan sebagai gubernur terbaik di dunia? Untuk menelusuri klaim tadi, redaksi mula-mula menelusuri pemberitaan di media massa dengan memasukkan kata kunci Anies Baswedan gubernur terbaik di dunia di mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan berita bahwa Anies telah dinobatkan sebagai gubernur terbaik di dunia. Tempo pun juga menelusuri foto Anies Baswedan bersama dengan sejumlah tokoh dari berbagai negara dalam unggahan akun Ana Safia. Berdasarkan penelusuran tersebut, foto dengan angle yang berbeda pernah dimuat oleh situs resmi World Cities Summit atau WCS. Dalam keterangan fotonya tersebut, disebutkan bahwa foto tersebut diambil di sela-sela WCS Mayors Forum ke-10 di Medellin, Colombia pada 10 sampai dengan 12 Juli tahun lalu, tahun 2019. Nah, di dalam forum tersebut sekitar ada 270 peserta, termasuk 54 wali kota dan pemimpin kota dari 53 kota. Di sana membahas inovasi terbaru dan juga praktik-praktik terbaik dalam tata kelola kota yang dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat. Forum itu pun juga membahas bagaimana kota seharusnya dalam merencanakan perlindungan ekonomi dan lingkungan dalam menghadapi fluktuasi ekonomi yang sulit untuk diprediksi, serta perubahan cuaca ekstrim. Foto Anies Baswedan bersama dengan sejumlah tokoh dari berbagai negara itu dengan angle lainnya juga pernah dimuat dalam sebuah berita di situs media Bontang Post pada 24 Juli 2019. Berita itu menyebut bahwa terdapat 5 kota di Indonesia yang mendapatkan undangan untuk menghadiri WCS Mayors Forum 2019, yakni Surabaya, Jakarta, Jambi, Semarang, dan juga Bontang. Hadirnya Anies Baswedan beserta dengan jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam World City Summit Mayors Forum ke-10 di Medellin, Colombia pada 10 sampai dengan 12 Juli 2019 pun juga pernah diberitakan oleh redaksi Tempo pada 9 Juli 2019. Anies memenuhi undangan dari Wali Kota Medellin, Federico Gutierrez. Dalam keterangan tertulisnya, Anies mengatakan bahwa WCS Mayors Forum pada 2019 itu mengangkat topik kepercayaan atas kota dengan tema utama Livable and Sustainable Cities, Building a High Trust City. Dan saat ini, kita tinggal pada era di mana kompetisi di antara kota dan daerah tumbuh dengan pesat. Katanya, menurut pernyataan tertulis itu, rangkaian kegiatan WCS Mayors Forum 2019 akan terdiri dari 2 sesi diskusi utama. Anies menjadi pembicara pada sesi kedua dengan tema Enhancing Economic and Environmental Security. Selain itu, Anies juga akan menjadi pembicara dalam C40 High Level Event, yaitu roundtable discussion dengan tema How to Make Low Carbon Mobility in Cities a Bigger Movement. Selain diisi dengan presentasi studi kasus kota dari seluruh dunia, WCS Mayors Forum juga akan dilengkapi dengan pameran yang mendukung pembangunan infrastruktur kota dan metode perencanaan kota terbaru dari berbagai organisasi internasional maupun pihak swasta. Sementara itu, hadirnya Wali Kota Jambi Syarif Fasya dalam WCS Mayors Forum ke-10 di Medellin, Colombia pada 10-12 Juli 2019 dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Jambi, Abu Bakar.
seperti dilansir dari kantor berita Antara.